Selamat datang, saya John Uwe dari kabarinews.com, San Francisco, dan hari ini kami ada Dini Yusuf dari Sulawesi Selatan. Apa kabar, Dini? Kabar baik, Pak John. Terima kasih. Ini pas banget waktunya. Merdeka. Merdeka ya, 17 Agustus di sana. Di sini masih tanggal 16. Jadi besok kita merayakan merdeka. Oke. Ya. Bu Dini, apakah bisa memberi life story ya? Mungkin mulai dari orang tua sampai lahir di mana dan juga bagaimana sampai bisa menuju Toraja Melo. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak John untuk kesempatannya. Jadi saya Dini Yusuf, bapak saya namanya Ahmadin Yusuf dari Pekalongan, ibu saya Herni dari Bandung. So mereka melahirkan 6 anak. Saya anak yang paling tua. Dan saya punya 5 adik yang incidentally mereka semua ada di Bay Area, California. So saya punya 5 siblings, tapi saya tetap di Indonesia. Meskipun mami waktu itu ingin saya juga pindah, tapi I don't know. Aku cinta banget sama Indonesia, and I feel the place for me is in Indonesia ya. Seperti itu. Dan latar belakang saya sebetulnya saya bankir, saya bekerja cukup lama di Citibank. Lalu setelah itu saya membesarkan 2 anak saya, Sena dan Rani. Mereka sekarang berdua ada di Australia, jadi Sena di software engineer di Sydney. Rani is a performance art director, creator di Melbourne. Kami agak sedih karena kami terpisah sudah cukup lama nih sejak lockdown COVID-19. Dan saya tinggal di Toraja. Ini kita ngobrol, saya dari Toraja. I'm about 1,500 meters above sea level. Saya dengan suami saya dan dengan anjing saya, Golden Retriever, Melo. Tapi kalau looking back pada tahun 2004 sampai 2007, saya adalah Sekretaris Jenderal dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi di situ saya bekerja banyak melihat kekerasan-kekerasan terhadap perempuan, isunya dan mencari solusinya dari segi kebijakan dan hukum. And by the end of 2007 tuh aku capek banget, I was burned out, dan saya minta waktu itu pada suami saya untuk membuatkan saya rumah di Toraja karena saya ingin istirahat, sebenarnya udah pengen pensiun, pengen nulis, pengen baca. So my hobbies are reading, writing, scuba diving, and hiking, seperti itu. Lalu pada waktu kami mendirikan rumah, saya mulai lihat ini Pak John di sekeliling rumah saya di kampung-kampung, kok banyak sekali Chinese looking babies gitu ya. And saya tanya kok di tengah kampung di Toraja, di tengah hutan babu banyak sekali Chinese looking babies, like my face is like my mother, she's Chinese, so the babies look like me gitu. I was wondering kenapa. Dan dari ngobrol dengan mereka, mereka menceritakan bagaimana banyaknya perempuan-perempuan Toraja yang harus bekerja ke Kalimantan, ke Malaysia, dan mereka banyak pulang membawa bayi. Dan lalu tapi mereka harus melahirkan di Toraja dan karena nggak bisa punya izin tinggal, tidak ada surat lahir. Lalu ibu-ibunya kembali bekerja lagi ke Malaysia, ke Kalimantan, sedangkan anak-anaknya ditinggal di Toraja. At the same time, on the other side of the valley, itu kampung dari mama mertua saya, itu adalah pusat tenun di Toraja. Tapi pada tahun 2007-2008, after Bali bombing kedua, mungkin Pak John ingat ya, di Bali ada 2 kali bom besar, dan pemerintah selalu membuat Bali maju lagi, mempromosikan Bali. Tapi waktu itu tourism di Toraja jadi drop, dan tenun Toraja itu nggak laku, nggak ada turis, karena Toraja sebetulnya is second destination of tourism for Indonesia. Kebanyakan tamu-tamunya dari Eropa, tapi waktu itu nggak ada turis, jadi tidak ada yang membeli kain-kain tenun itu. So Pak John, to tell you the truth,
iseng aja sih, I'm just putting 2 and 2 together. Kalau perempuan Toraja bisa tinggal di rumah dan hidup dari menjual tenunannya, saya rasa it just gives them a safer option to stay home, to tinggal di rumah dan tidak usah bekerja dan menghadapi risiko, termasuk risiko menjadi hamil atau mengalami kekerasan. So my activist heart and head itu waktu itu just cung kayak gitu. So 2008 saya mulai bekerja dengan penenun-penenun di Toraja dan membawanya ke Jakarta sebetulnya. Dan waktu itu ya saya kan bukan fashion designer, I don't know anything about design, but I love Indonesian textile termasuk batik dan tenun. Dan waktu itu saya dibantu oleh beberapa teman, yang paling membantu adalah Obin dari Bin House. She's an amazing woman yang udah memajukan batik Indonesia. Dia cuma kasih nasihat ke saya, Din cepetan kerjain, ini orang-orangnya ini udah mau hilang, musnah, karena memang penenunnya tua-tua. Seperti itu. Kamu bikin produk out of this. Karena Pak John tenun Toraja pada waktu itu hanya yang sederhana, cuman garis-garis aja. Istilahnya tenun sederhana, garis-garis begitu. So I did that, and kok tahu-tahu dalam berapa bulan itu laku 100 pieces gitu ya. Saya bikin tas, sepatu, dan gitu. Lalu, wah ini ada marketnya nih. And so I kept doing it on my own tahun 2008 sampai 2010. Lalu adik-adik saya kan selalu libur juga ya ke Indonesia. Salah satunya adalah Nina. Nina Yusuf is my sister. She is a fashion designer by education and by profession, lulusan dari San Francisco, apa itu namanya, Art University. Academy of Art. Academy of Art. Yeah, she's a. Jadi when she saw me in Jakarta, buried ya, terkubur dalam tenun dan segala macam, dia bilang, you're crazy, you don't know anything about fashion and design. Jadi dia bilang, saya bantu kamu. Jadi itu resminya tahun 2010 saya dan Nina mendirikan Toraja Melo, dan kita tahu bahwa kita mesti kerja di community, tapi kita harus punya bisnis, basically connecting the weavers to the world market. Jadi kita membuat Yayasan Toraja Melo untuk bekerja dengan komunitas, lalu PT Toraja Melo untuk bisnis. And later people call us social enterprise. So because we have two heads, we have to work on social issues, community issues, but we also have to make money for the community and of course for the business. Kira-kira seperti itu Pak John. Mungkin saya ceritakan sedikit, fast forward now about 12 years later. Now we work in 10 areas in Indonesia. Di Sulawesi kami bekerja di kampung-kampung di Toraja dan Mamasa. Lalu di Nusa Tenggara Timur kami bekerja di Lembata, Adonara, dan Larantuka. Lalu mulai awal tahun ini bersama Oxfam kami bekerja di 5 area, 2 kampung di Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan 3 kampung di West Timor. We have criteria to choose our communities. Ada 3 kriteria. Satu adalah bahwa itu adalah daerah atau kantong dari buruh migran. So we look for places yang supply women migrant workers, very poor area. Second criteria is area ini belum banyak yang menolong, atau belum ada yang menolong, atau belum banyak yang menolong, baik by NGO or government programs. Ketiga tentu saja they have art and culture of handwoven textile atau tenun, apakah itu masih ada atau sudah dying. So 3 kriteria itu kami memilih 10 community across East Indonesia yang memang lebih miskin daripada daerah Indonesia yang lain. Kira-kira kayak gitu Pak John untuk latar belakangnya. Tadi ada sebut Pekalongan kan? Kalau nggak salah, Mami sama Papi dari Pekalongan atau gimana tuh ceritanya? Papi saya Haji Ahmadin Yusuf itu dari Pekalongan. So he comes from a simple family, but my grandmother is a batiker, batik artisans. Itu dari keluarga Papi. Kalau Mami itu dari Bandung and from a business ya, keluarga usaha gitu ya, bisnis juga batik, juga jualan batik ya. That's how they met sih. Dari parents. Jadi sebenarnya Mami is Chinese ya, keturunan Tionghoa bukan? Oke. Ya. Oke.
Tionghoa dari Bandung. Ya. Dari Bandung. Nah, itu bisa cerita sampai Toraja bagaimana itu? Wah, itu nanti mesti dibikin film. Yeah, basically I met my husband and I fell in love with him and I fell in love with Toraja because apa ya? It's not logical, but I feel Toraja is my home. My home. This is where I feel at home and I feel I belong here. Seperti itu. So, and Tapi I think bisa wind up di Toraja bagaimana itu? Begini ya, when I came here for the first time, itu memang ya I felt at home and it has been my dream to be here. And now with COVID-19, I never imagined I would stay because after we built the house in Toraja, and then we started Toraja Melo, I had to stay more in Jakarta because I have to do the marketing. Yeah, designing, production, marketing is in Jakarta. And I was so sad actually because then I have to go back to Jakarta, which I don't like at all. With the pollution, I'm allergic, yeah, my nose cannot take the pollution of Jakarta. But then with this COVID-19, it's been amazing. I've been here. So basically, we have been here since March, and we have not been anywhere else. I refuse to go back to Jakarta. And it's amazing. I can talk to you. We have 4G connection. As you can see, it's very stable. And I've been working harder from here since lockdown, basically, because I can have 5 to 6 Zoom meetings and I can do my work, which now it's becoming more and more consulting because of my experience, our experience in working community-based business development. Basically, so I've become a consultant for community-based business development. Kira-kira gitu, Pak John. Oke, dan tadi ada mention banyak anak di Toraja mukanya kayak Chinese ya. Itu ceritanya bagaimana itu bisa begitu? It's quite sensitive. I hope I don't embarrass anyone because this is what's happening in Indonesia about women migrant workers. Yeah, so I can take a bigger context because when I was working as Secretary General for the National Commission on Anti-Violence Against Women atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, disingkat Komnas Perempuan, yang didirikan karena gara-gara kerusuhan Mei, Pak John, that's how we met. Kerusuhan Mei di 1998, it's one of the blackest, bloodiest, violent history of Indonesia, aside from 1965 horror history, of course. Itu Komnas, waktu saya menjadi sekjen di situ, saya melihat begitu banyak kekerasan dialami oleh perempuan Indonesia. Apakah kekerasan rumah tangga, dalam rumah tangga, kekerasan oleh negara, kekerasan oleh agama, dan lain-lain. Tapi waktu itu saya tidak begitu mendalami karena ada ahli-ahlinya di Komnas Perempuan. Saya lebih mengawasi dari segi administrasi, keuangan, dan lain-lain sebagai sekretaris jenderal. Tapi waktu saya tinggal di Toraja lalu melihat bayi-bayi yang berwajah Tionghoa ini adalah satu titik gunung es gitu, Pak John. Jadi it's just the top of the iceberg. Iceberg, ya. Ya kan, itu karena ternyata melalui tenun saya juga melihat kalau di Toraja banyak sekali bayi-bayi yang ibu-ibu Toraja yang bapaknya adalah Malaysian Chinese because they work in Sarawak, Sabah, dan lain-lain. Dan kebanyakan dari bayi ini terjadi di luar nikah. Makanya waktu saya tanya, saya kan juga heran, kenapa bayinya di sini ibunya balik lagi gitu. Ya karena kalau mereka melahirkan di Malaysia, mereka bilang mereka tidak akan punya IC. Terus saya tanya lagi, what is IC? Apa sih IC? Oh, identity card. Because anak-anak itu lahir di luar nikah. Kayak gitu. Jadi harus pulang ke Indonesia. Harus pulang ke Toraja. So that is Toraja. Dan dalam kerja Toraja Melo selama 12 tahun, ya, legally 10 tahun, saya melihat bahwa
Indonesian demography is changing so much and family breakdown is happening so much dalam kehidupan perempuan-perempuan yang disebut pahlawan devisa ini. I hate the term pahlawan devisa because these women suffer. Of course not all of them. Ya, jadi kayak kalau kita pergi, karena kami juga bekerja dengan urban poor di Sukabumi, itu bayi-bayinya bayi-bayi Arab, ya kan? Ibunya dihamili oleh orang Arab di Saudi Arabia, anaknya dilahirkan sama kasusnya, karena itu apakah bayi lahir karena perkosaan ataukah kekerasan oleh tuan-tuannya atau siapapun, di Sukabumi banyak bayi-bayi Arab. Dan saya pergi ke Sumba misalnya, dan kita lagi ngomong sama penenun di Sumba, atau ada bapaknya bilang, hey India, kesini kau, bikinkan kopi India. Terus saya bilang, hah namanya India? Oh tidak, bapaknya orang India, orang Bangladesh. Jadi ibunya dihamili orang Bangladesh waktu menjadi pembantu di Singapura. Okay, so in Sumba banyak bayi India, di Sukabumi banyak bayi Arab, lalu di further east ke Nusa Tenggara Timur itu banyak karena banyak perempuan Nusa Tenggara Timur yang kerja di Saudi Arabia, ya banyak bayi-bayi Arab juga. So akhirnya mengerucut gitu ya Pak John. Kami memang mau fokus untuk memberikan pilihan kepada perempuan-perempuan miskin di perkampungan dengan memakai tenun sebagai jalan masuk. Karena kenapa saya bukan bekerja di batik gitu, Pak John, karena keluarga saya, keluarga papi di Pekalongan kan marah. Mbak, kenapa sih nggak ngurusin kita aja? Kenapa harus ngurusin orang seberang tenun? Kita kan juga batik itu harus ditolong. Saya bilang nggak bisa. Batik sudah di UNESCO, like a heritage, sudah resmi, batik sudah banyak yang mengerjakan dan membela. Tenun pada waktu 10 tahun yang lalu belum ada yang banyak yang membela, sekarang sudah mulai banyak, thank God. So we just want to give an option untuk perempuan-perempuan di kampung ini, supaya mereka tidak harus pergi keluar untuk making money. Karena another thing ya Pak John, is the breakdown of the family when the mother leaves. Itu ya, dan kadang-kadang father and mother leave, itu breakdown of family-nya itu saya rasa belum ada research di Indonesia juga. Berapa sih kalau kita quantify family breakdown itu nilainya, kalau dibandingkan dengan uang yang mereka dapat yang sebetulnya juga nggak banyak-banyak amat. Karena kalau di net setelah dipotong kepada makelar, dipotong biaya bikin paspor, yang mereka diperes terus dan lain-lain. Sebetulnya gaji mereka nggak gitu banyak yang diterima. Cuman di kampung tidak ada kesempatan untuk kerja itu, gitu. Jadi mereka terpaksa pergi. Tadi ada mention devisa, yang perkataan yang Bu Dini tidak setuju. Coba terangkan apa itu? Begini, buruh migran ini, it's a big issue for Indonesia ya, because I think we have between 4 to 5 million migrant workers out of Indonesia. Yang sekarang there is another story about COVID-19 juga. Lalu mereka memang tiap kali mengirimkan devisa atau they send money home. Mereka mengirimkan uang. Waktu mereka kerja di Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, mereka mengirimkan uang yang besar sekali jumlahnya ya. I don't have the figure, but if you Google, you will see they make a lot of money comparatively and send the money home. Jadi mereka selalu dipanggilnya sebagai pahlawan devisa or the foreign exchange heroes of Indonesia. But how they work, how they get to send the money, they suffer so much. They suffer kayak gitu. Kira-kira itu. Jadi I don't like that istilah, karena juga waktu mereka pulang, mereka juga diperas juga lalu oleh imigrasi. Akibat kalau anaknya lahir di Malaysia kan, bukan, mereka diperkosa dan lahir seandainya di Malaysia atau di Arab ya. Apakah mereka tidak dikasih izin identifikasi card kan? Tapi ya, kalau seandainya terus tinggal di situ, bagaimana itu? Mereka deport langsung atau gimana tuh ceritanya? Oh ya, saya tidak begitu mendalami di sisi sana ya, sisi sana. Tapi yang kami tahu ada beberapa jenis migrant workers itu kan. Ada yang legal, surat-suratnya lengkap. Ada yang semi legal.
surat-suratnya lengkap sebetulnya, tapi pasportnya disimpan, diambil oleh tuannya, jadi dia tidak free untuk kemana-mana. Ada yang totally illegal, jadi tanpa surat-surat menyelundup masuk. So it's a big problem. Lalu on top of that, kalau mereka hamil, mungkin Pak John kalau bisa ngikutin seperti di Arab, bahwa mereka diperkosa, mereka hamil, tapi yang dihukum perempuannya, bukan yang memperkosa. Perempuan Indonesia yang dihukum mati di Arab itu kan cukup banyak seperti itu. So, but I don't really follow or go there, but I'm taking care of the issues on this side, khususnya melalui tenun. Kira-kira seperti itu. Yeah, thank you for explaining that. So, misi dan visinya dari Toraja Melo adalah untuk membantu. Silakan. The vision and mission of Toraja Melo. Toraja Melo, by the way, means beautiful Toraja. And we name it that because in 2008 when I started and then helped by Nina, kita tidak membayangkan akan bekerja di luar Toraja. Tadinya kita mikir udah kita mau fokus itu. Kan ceritanya aku juga mau pensiun, bukannya mau cari kerjaan. Tapi as we establish ourselves legally in 2010, the vision or the dream, that's why I introduce myself as mother, wife, and dreamer. The dream is a better Indonesia by eradicating systemic poverty, ya, untuk memutus tali kemiskinan secara sistematis melalui tenun untuk membantu perempuan-perempuan miskin di kampung-kampung. Mimpinya seperti itu, tapi misinya dua. Satu adalah melakukan pelatihan, pendidikan, empowerment programs kepada para perempuan-perempuan di kampung ini, di kampung-kampung. So it's basically training program, community organizing. Yang kedua adalah connecting them to the world market, yang basically adalah design, production, and marketing. Kira-kira seperti itu. Jadi missionnya dibagi dua, community based organizing, and community based business development. Itu basic program kita. Saya ngerti yang community ya, tapi yang business development, coba terangkan apa maksudnya di situ. Itu bikinan kita sih, Pak John. Kita learning by doing. We have faced so many failures. Because Toraja Melo published several books, and we launched our last book. Was it last year or last year? Itu adalah judulnya Unraveling Knots, Weaving Togetherness. Basically, it's the story of me and Nani. Nani is our partner in community organizing. She's the executive director of PEKA, Perempuan Kepala Keluarga, is our partner community. Waktu kita menulis buku itu, we lock ourselves, ya, kita kunci diri kita selama 1 minggu kali 2, jadi 2 minggu untuk menulis buku ini. Dan waktu kita menulis, kita sadar kita menghadapi begitu banyak kegagalan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak pengkhianatan. Nah, going back to your question, apa sih community-based business development? Basically, kita bekerja dengan community, kita collaborate dari A sampai Z in the supply chain. Jadi kita misalnya bekerja dengan penenun, kita cek benang apa yang mereka pakai. Apakah benang dari kampung, ataukah kapas kampung, ataukah benang beli dari toko atau dari pasar, polyester, apakah katun, apakah silk. Karena supply chain is also, I think you know, it's an issue di Indonesia, ya. Supply chain kita, logistik kita tuh buruk sekali dan mahal sekali. Jadi di situ kita mulai juga dari benang, lalu bagaimana menenunnya, bagaimana membuat motif pewarnaannya supaya itu menjadi suatu kain tenun yang waktu dijual begitu saja akan disukai oleh pasar dunia, contemporary market, atau kalau kain tenunnya dijadikan produk, fashion product, gifts, homeware, akan juga ada yang beli. And the whole process, we collaborate with the community. Jadi kita nggak cuma beli tenun lalu kita buat sesuatu. Banyak organisasi atau desainer melakukan seperti itu. Kita embedded karena tujuannya adalah to empower the community supaya tanpa Toraja Melo mereka bisa terus berkembang, mereka bisa terus bikin duit. Dan
Dan itu terjadi di Toraja. It takes a long time. It takes at least 5 years from community organizing sampai ke marketingnya. Di Toraja, we just had impact assessment last year. Itu most of the weavers who have been trained by Toraja Melo, now the earnings is on average 5 million per month. And that is double the civil servant salary in Toraja. So they don't need Toraja Melo anymore. So basically, we don't really work that much in Toraja now because they are independent. They can make their own money. And our relationship now is like buyer and seller. Kira-kira gitu. So it's basically developing business together with the community. Dan itu benangnya dari mana? Wah, benang. Kalau ngomong benang aja udah pusing. Indonesia doesn't have cotton farm, doesn't have silk farm, doesn't have like benang as raw material gitu. Raw material for benang, maybe kayak gitu. Jadi kalau kita bilang Hari Batik Nasional, ayo pakai batik, ya benangnya dari Cina, polyester, kayak gitu. Malah sekarang banyak batik print dari Cina, kayak gitu. So it's all, I'm sorry, it's bullshit. Ya, ngerti. Tapi yang zaman dulu benangnya, zaman dulu yang batik yang tua ya, itu ya, betul. dari Cina kan? Oh, batik asli maksudnya? Batik asalnya. asli ya. Ya, kalau mau ngomong ke situ, sepengetahuan saya, batik itu teknik membatik ya. Teknik membatik itu datangnya dari mainland China and from India to Indonesia. But Indonesia, especially di Java, make it better and perfecting it into the high art that we have now in Java. Itu batik Indonesia. Tapi for your information, batik asli Indonesia itu ada yang di Toraja. It's indigenous batik teknik itu ada di Toraja. It's called Mawa and Sarita. Jadi kalau mau yang asli ada di Toraja untuk batik teknik kayak gitu ya. I want to talk about community-based company ya. Itu biasanya certain percentage bakal masuk ke community, bukan? That's how you work. Coba terangkan apa itu. Oh no, it's different. We are not doing CSR or corporate social responsibility. Sebagai social business or social enterprise, our whole existence is to help the community, and while making it sustainable for ourselves, ya, for the business gitu. Jadi kalau dibilang we don't give percentage, we give all to the community while trying to survive on our own. Dan sebetulnya my children don't really agree because basically Nina and I, we use our tabungan hari tua kita habiskan. Jadi bukannya tambah kaya. No, we just do this because we cannot not do this ya. So kita too crazy grandmas disebutnya. So the whole existence is for that, which is very difficult because then we have two-prong. We have to make sure that the community is sustainable, economy, and social, dan lain-lain. Tapi kita juga, our business, dalam hal ini Toraja Melo PT-nya juga harus survive. And to tell you the truth, for the past 10 years, we have been focusing on strengthening the community. Karena kita kejar-kejaran dengan waktu, Pak John, karena tenun itu mulai menghilang, lalu master weavers-nya adalah nenek-nenek tua. Jadi pada waktu awal-awal saya dan Nina memikirkan, kita jualan, karena problemnya adalah tentang jualan produk yang jualan tenunnya. Tapi waktu kita mulai jualan, kita mau order balik, nggak ada yang nenun, karena penenunnya tua atau mulai mati. Jadi kita waktu itu shifted untuk melakukan community organizing, meaning creating cooperatives atau organization yang anggotanya tua dan muda, yang tua harus mengajarkan kepada yang muda, which is regeneration. So we shifted like that, and basically kita fokus kepada community sampai tahun lalu 2019, tapi sekarang 2020 I think you showed me just now the photo of the team Toraja Melo 4.0. Basically sekarang kita sudah punya community dengan 1.500 penenun di 10 area yang kuat,
yang sudah tahu quality pasar, tahu demand pasar, yang kita tinggal telepon atau bahkan Zoom sekarang. Ini ada order dari hotel ini 200 pieces, maunya ukuran kayak gini, quality kayak gini, motif kombinasi kayak gini ya, and they can work like that. Jadi mulai 2020 Pak John, with the new leadership under Aparna, she is the CEO now, we want to focus more on the scaling up of the business. Sebagai lokomotif untuk narik community income, tapi lalu COVID-19 hit us. So that is another challenge. Nah, jadi sebenarnya company-nya, perusahaannya itu seperti non-profit atau yayasan in a way, right? No, social enterprise, yang kita tadinya juga nggak tahu kita social enterprise. Basically, we have two legal bodies because in Indonesia, social enterprise is not, belum ada atau tidak diakui. Jadi either kamu non-profit atau kamu for profit. While we are both. Kita bekerja dengan community, lalu tapi kita harus make money karena supaya kita bisa continue acting as the locomotive for the community. Kayak gitu. Jadi kita for profit. Jadi legally Toraja Melo itu yayasan, itu untuk mencari grant, untuk bekerja dengan communities. Tapi kita juga punya PT yang adalah kerjanya untuk mencari profit. Oke. Dan to tell you itu sampai sekarang kita paling break even kalau PT-nya. Break even is the best we have achieved. Most of the time PT-nya selama ini losing. That's what we want to shift starting this year. Kalau di community-nya dengan yayasan kita mencari grant to work with the communities basically. To create strong tenun, koperasi tenun di tiap-tiap komunitas, which we have now. Tapi it takes so long, it costs so much. Ya, tapi salah satu non-profit yang dari Amerika, Oxfam, ya. How are you able to get the funding from them? Terkenal ya Oxfam ya. Sekarang lumayan sebab mereka adakan setiap tahun event di sini buat fundraising, so I know. Ya. Oxfam nggak sombong sih. People now come to us gitu ya, after our blood, sweat, and tears for more than 10 years. So basically, thank you universe, people come to us. And Oxfam is one of them because they did a research which was so interesting. They did a research how to alleviate poverty in East Indonesia. And then the answer is through weaving. And so their research result was like a confirmation that Toraja Melo has been working on the right track. Aku happy banget. And then they were looking for a partner to implement a program through weaving in the poorest parts of Nusa Tenggara Timur and Nusa Tenggara Barat, which they have been working from legal angle. So Oxfam is a great organization in that they, unlike other or many organizations who work for short term, Oxfam work long term. Yeah, that's one of their strengths. So they were looking for a partner basically to implement the result of the research. And they did try, they look around, they failed with one organization, and then they were referred to Toraja Melo. And it has not been easy because Oxfam has a long bureaucratic system, but the relationship has been good. Selama orangnya sopan gitu, kalau meskipun kita banyak kesulitan, kita sih terima-terima aja. Tapi kalau nggak sopan, gue males deh gitu. Kira-kira gitu. So we did the 12 months program, which was like implemented in 6 months in those 5 areas ya. 2 di Lombok dan 3 di West Timor. Amazing weaving. And they're strong organization atau kooperatif already karena sudah di-establish oleh Oxfam. So Pak John, basically kita di yang 5 daerah pertama, Toraja Melo bekerja sama dengan PEKA, Perempuan Kepala Keluarga. It's a big woman organization yang punya 50.000 anggota, 50.000 janda atau perempuan miskin across Indonesia. Dari 50.000 itu kita perhitungkan paling tidak 5.000 adalah penenun minimum. Lalu dengan Oxfam kita di 5 daerah lagi dan mereka sudah dilatih soal legal issues tentang basic women's rights dan lain-lain oleh Oxfam.
So community organizing wise, it's settled. Kita masuk untuk connecting them to the market. Kira-kira gitu sih Pak John. Oke, sekarang tantangannya apa yang terbesar selain COVID ya? COVID itu tantangan ke seluruh dunia. Tapi selain itu apa tuh tantangannya? Tantangannya sebetulnya kalau bisa dibagi menjadi ini karena aku juga persiapan untuk besok nih. Nanti sore. Tantangannya kalau di categorize sih sebetulnya community organizing, meaning that's human resources basically. That's the beginning of the supply chain, community organizing. Lalu yang kedua adalah how to connect the community product to the market, how to be relevant, because this is basically a craft product. It's an indigenous craft product yang dianggap kuno. Ya, yang nggak bisa kita pesan misalnya, saya mau 1000 lembar besok misalnya, atau sebulan lagi nggak bisa. That's the second. The third one is funding. Funding for us as a social enterprise, karena kita nggak dianggap seksi. Most people look at us mungkin ngapain, it's very abstract. Even my husband, my family waktu itu juga ngapain sih ngerjain itu. It's too abstract. It's different when there is like, misalnya ada gempa bumi, lalu orang pada mati dan lain-lain, lalu membantu. Ini tenun, emang kenapa tenun? Gitu. Penenun, emang kenapa? So 3 hal itu, community organizing, lalu connecting the community to the market, and funding for us, for the community programs, and especially for the business, karena kita kalah seksi dibanding startup technology. People give $1 million so easy to the young group startup who may fail, paling 1 dari 10 yang berhasil, tapi kita nggak seksi kayak gitu. So that's that. Kalau community, nah dari 3 itu Pak John, we believe we have to organize the community first. Karena kalau kita nggak mengorganize mereka, tidak melatih mereka, mereka itu menjadi yang nggak strong, nggak dianggap gitu ya. But it takes a long time because the first thing that we have to change is attitude. Attitude from very basic Pak John, dari ini aku pesen tenun ya, ukurannya 50 kali 15 cm misalnya. Nanti mereka bisa nenun sesuka mereka gitu. Ya 75 cm. Kenapa? Kan aku udah bilang 50 kali 15. Kayaknya jelek ya. Aku nggak mau kayak gitu. Ya aku tenun yang menurut aku bagus. Yang gitu-gitu loh. Connecting this community to the realization of modern world. Itu ya. Itu dari attitude, kejujuran, disiplin. Ini ada deadline ya. Kan kita nggak bisa juga kayak deadline tuh besok harus jadi ya. Contohnya tahun lalu kita ada order dari hotel yang almost 200 lembar, terus kita masih nunggu tinggal 4 lembar lagi nih, nggak jadi-jadi. Padahal hotelnya udah mau opening, gitu ya, untuk ditaruh di belakang ranjang atau headboard. Aku sampai ke kampungnya, tahu nggak Pak John? Saya bilang, Bu, kan tinggal 4 lembar lagi, tolong selesaiin. Terus dia bilang, tidak bisa, saya harus panen. Kalau saya tenun, padi saya busuk, gitu, nggak bisa. Saya kasih overtime, tidak bisa. Saya harus panen. Things like that ya. So these women work very hard. Tapi mengajarkan mereka soal deadline. Jadi kita harus ngerti Pak John. Contohnya kapan sih harvest time, kapan sih corn or rice planting time, dan kapan mereka bisa nenun. Di situ kita hajar gitu. Karena apapun nggak bisa, because they need the rice or the corn for them to eat. Tenun is the cash source gitu. Tapi food mereka ambil dari laut atau ambil dari kebun. Jadi, dan to organize them into satu organisasi yang solid itu susah sekali dan mahal sekali. That's why our partnership with PEKA work well. PEKA focusing on community organizing. Oxfam, the legal program, focusing on making the organization better. Di situ itu first challenge ya. Yang kedua tentu saja, aku terusin ya. Yang kedua adalah connecting to community products to the market gitu. Salah satu contoh klasik yang saya pakai terus-menerus adalah waktu saya mulai jualan di Jakarta. Ibu-ibu Jakarta tuh, I just realized, mereka suka warna burgundy, warna merah hati. Pengen tas warna merah hati, tenun warna merah hati. Ini kayak yang aku pakai nih, kayak gini. Gitu kan, aku nggak punya latar belakang fashion. So when I ask the weavers, tolong dong menenun warna merah hati. Saya sediakan benangnya. Mereka tuh refuse. Aku bilang kenapa? Kan benangnya udah ada.
Kan jelek nih, malas. Gitu. Terus then it makes me realize bahwa tenun is an art. If the artists don't feel good about it, they don't want to do it. Gitu loh. Kan ini sepertinya kita simple but it's real. Across Indonesia we work is Indonesia ya di 10 communities ini we go through something like that. Jadi bagaimana membuat produk mereka relevant to the world market. Sedangkan mereka mengerjakannya dengan tangan, handmade. Mereka mengerjakannya di sela-sela antara ke sawah, ke ladang, cari ikan, ngurus anak, ngurus cucu, belum digebukin sama suami dan segala macam seperti itu. So itu kedua ya, connecting itu the world market. Ketiga ya funding lah Pak. Classic, we've been looking for investors yang betul-betul angel investors and impact investors. Sampai sekarang kita nggak dapat, and maybe it's a blessing because it's basically our saving, so we have freedom basically to be where we are now. Kira-kira 3 itu sih Pak tantangannya. Dan ini nggak tenunnya labor sendiri, maksudnya nggak ada mesin sama sekali kan, no mesin. Waktu di tenun no mesin, everything is by tangan. Yeah, it's traditional sablon. Nah, kalau kualitas bedanya apa dengan antara mesin sama laborers kerjaan sendiri gitu? Bedanya apa itu? Bedanya kalau sampai halus sekali, tenunan si master weavers, because master weaver bisa menenunnya dengan lurus, dengan rapi, motif itu bisa hampir tidak bisa dibedakan dengan mesin. Cuman kenapa kita backstrap, traditional backstrap loom itu terkalahkan oleh mesin ya? Kalau mesin bisa mengcopy motif, mengcopy teknik, lalu bahkan half machine pun alat tenun bukan mesin ya. Sekarang yang paling banyak saingannya dari Jepara, dari Troso. Itu mereka pakai alat tenun bukan mesin, itu udah bisa mungkin 100 meter per minggu atau gitu. Tapi kalau penenun ini 2 minggu paling bisa 3,5 meter kayak gitu. So the story behind the weaving becomes very important. Meskipun from our market research, Pak John, kita kan juga nggak mau dikasihan, oh, gue miskin, gue menenun gitu kan enggak. Kita kan mau dihormati sebagai profesional kayak gitu. Ternyata dari market research ya bukan story itu cuman the last point. Most people, especially the young, they care about the quality of the design. Lalu kedua adalah pricing, baru story. Story sort of help, tapi 2 hal itu, quality design and pricing itu play more an important role. So gitu, my question is, kenapa enggak pakai mesin? Kenapa enggak? Because we want ya kalau pakai mesin ya basically we don't need the weavers, we don't need the community, ya we kill them aja. Tapi mungkin weaver bisa do something else ya, yang ini. Maksudnya mesin nggak usah yang besar-besar, mereka dengan alat mesin bisa bikin tenun whatever, you know. So I'm just asking, why not? Why not? Because tenun is part of the art and culture. Turning it into machine, that means you lose your art and culture and basically your heritage. And tenun, kalau Pak John, nah ini bagus juga questionnya. Basically kenapa di Pancasila ada padi dan kapas? Menurut saya our founding fathers really get it. Ya, our life is about padi dan kapas. It's about the food that we plant from the Mother Earth and from the kapas which grow in our land and woven by the women. I'm making a short film now in progress. Itu juga bagaimana pesannya dari orang tua itu, jangan tinggalkan keahlian menenun ibumu, jangan lupakan keahlian bertani dari papamu, bapakmu, kayak gitu. So it is part of the culture and almost all legends of Indonesia. When you go back, it's about tanaman, be it corn atau padi dan cotton, seperti itu. And the legend is so beautiful, and it comes apa ya?
Kayak my husband juga used to get mad at me because I spend money on this Toraja Melo. And my answer was simple. If Torajanis weaving disappears from Toraja, you are no longer Torajanis because you don't have connection. And so bilang, oh gitu. So if Indonesia loses even one motif or technique of weaving, then we are not Indonesia. So you're trying to preserve the tradition, yeah, untuk weaving. I think that's the key yang trying to. Yeah. Of course, the biggest. Sorry. Jadi tadi kan nanyain vision and mission ya, tapi kalau second missionnya memang sebetulnya itu preservation and rejuvenation of Indonesian tenun art and culture. Itu missionnya. Kalau yang pertamanya kan empowering the community, tapi yang kedua adalah preservation, rejuvenation of Indonesian tenun. So obviously doing by hand, there's going to be quite a big challenge karena competition dengan yang mesin, bukan? Yeah. In a way. So actually, what you're trying to do is preserve the tradition, and now I think apakah sudah bikin like tourism about weaving? Okay, good question again. Kalau Pak John lihat Toraja Melo income stream sekarang atau activities ada 3 kategori. Yang pertama ada 3 C's, we call it 3 C's. The first C is commerce. It's basically designing, creating, marketing products from weaving, from handwoven textile, itu commerce. The second C is community-based tourism, CBT. And the third one is consultancy. So yang tadi kita udah ngomongin tentang the first C, tentang jualan produk dan dari tenun. Kedua, community-based tourism, betul Pak John, it sort of grows organically because as we promote, we sell the tenun, people ask, Bu Dini, aku pengen dong ke Toraja, and aku pengen belajar nenun, aku pengen tinggal sama penenun, kayak gitu. Nah, terus for the past, I think more than 3 years ya. So we have been doing it in Toraja, Mamasa, and Lembata. We have done in Adonara. Adonara juga sudah. Masih belum terlalu fokus karena it's a totally different game. From tenun is production. CBT is service business. Mabok deh itu. Tapi the potential is there. Dan interestingly enough, even with COVID-19 ini Pak John, we have been getting requests for CBT guests. And when I ask them, how aren't you scared to travel? Mungkin balik lagi, CBT apa itu? Community-based tourism. Oh, okay, go ahead. So that's the second program that we are doing. Basically, the guests will be welcome, will be served, will be staying with the community of weavers and the village people. Kayak gitu. Dan memang during COVID-19 ini it's stop. Tapi phone calls or requests by emails have start coming in. And this is also interesting when I ask them, kok mau travel, nggak takut gitu. Terus dia bilang enggak, tapi kita sekarang nggak mau lagi travel in big groups. Ini juga cuma saya dan istri saya atau saya dan suami saya atau kami sekeluarga berempat. Kami mau tinggal di kampung yang udaranya bersih. Kami nggak mau ketemu orang. Kami mau cuma jalan-jalan di situ dan santai. Kayak gitu. So it's very interesting. So I think we do have potential untuk itu. Tapi kembali melatih mereka tentang hospitality business. Kita udah ngelatih contohnya satu kelompok di Toraja ini udah tahun ke-5 ya, karena mereka tadinya diajar oleh Swiss Contact. So who is better than Swiss Contact untuk ngajarin tentang community based tourism. Tetap setengah mati kami masih mengajar tentang hygiene, tentang timeliness, tentang being confident that you are not, kamu tuh bukan pelayan, you are the host, you know. Itu ya soal attitude gitu. Jangan takut, jangan malu, itu susah banget gitu. Nanti baliknya ke gue lagi, Bu Dini aja yang ngurus, ya, itu. So that's to answer this question. Maybe kind of explain Toraja itself. What is in Toraja and what attract tourism ke Toraja? Mungkin dari situ,
I think there may be something there. Oh, thank you, Pak John. Toraja. I think it's one of the most beautiful places on earth, but I'm not objective. It's in the center of the K-shaped island of Sulawesi. It's mountainous. It looks a bit like maybe like mana ya, kadang-kadang kayak itu sih, kayak Tuscany di Italia, gunung-gunung, pohon-pohon seperti itu. My personal belief, it is one of the energy vortexes in the world because the energy is amazing and people keep saying that. I keep quiet, but my guests will say, huh, what is this, Budini? What is this? Yeah, you can feel it. Yeah. Anyway, so it is, Torajanis is one of the 4 ethnic groups in Sulawesi. Yang lain adalah Buginis, Makassaris, and Mandaris. Bugis, Makassar, and Mandar. Mereka tiga etnik grup ini tinggalnya di pantai, mereka pedagang luar biasa, dan mereka Torajanis itu etnik grup sendiri, Toraja. Mereka tinggal di gunung. Oke. Dan for the longest time, Toraja itu karena adatnya yang luar biasa, mungkin bisa equal to Bali kalau dianggap ya. Bagaimana upacara adat itu terjadi hampir tiap hari. Dalam hal upacaranya dibagi 2, namanya Rambu Solo dan Rambu Tuka. Rambu Solo artinya descending smoke, Rambu Tuka ascending smoke. Rambu Solo itu adalah upacara tentang kematian, tentang pemakaman. Maybe you know ya, bagaimana upacara pemakaman di Toraja itu amazingly kayak pesta, festif banget. Lalu ada upacara syukuran atau Rambu Tuka, itu tentang upacara panen, upacara mendirikan rumah, upacara anak, upacara pernikahan. Jadi pokoknya kayaknya happy sama yang sad gitu. Itu upacaranya amazing. It has been, and I think this is one of the few remaining megalithic culture in the world. Kalau Pak John tahu tentang Stonehenge di Inggris, tentang batu-batu megalitik yang besar itu kan it's a dead megalithic culture. In Toraja we have those rocks, we have those menhirs, but it's still being used. They are still making it and still being used for ceremonies. So this is one of the remaining megalithic cultures in the world. And in Indonesia mungkin cuma ada 3 sekarang, Sumba, Nias, dan Toraja, yang memakai batu sebagai center. Lalu upacaranya amazing banget, orangnya baik-baik, ramah banget. It's safe, we never lock our house. Beautiful people. And dari dulu karena kekayaan culture-nya menjadi sumber untuk research. Jadi di sini didatangi oleh antropologis, linguistik, sosiologis yang mostly dari Europe, Pak John. Dan kalau sebelum COVID-19, during European summer holiday kayak sekarang Juli, Agustus, September, itu di Toraja itu udah penuh dengan puluhan ribu turis dari Eropa. So the Torajanis, a bit like Bali, most of the guides or the people here can speak English, Dutch, French, Italians, amazing. Ini mungkin kayak Ubud 30 tahun yang lalu. It's still asli, beautiful, sama culture-nya jalan terus. Yang menjadi sulit dengan COVID-19 ini karena mereka jadi tidak boleh upacara. Tapi kayaknya sudah mulai dilanggar 1-2 karena nggak upacara. The gods will be angry. Jadi mereka mempunyai syncretic relationship between Christianity and the agama asli. Yang mereka sebut namanya alukta atau cara orang lama, cara orang tua. Kira-kira gitu sih Pak John. Kalau seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin ke Toraja, itu biasanya naik ke kota apa dulu? Terus berapa jauh dari Toraja sendiri? Oke. Toraja dikelilingi 3 airport. It's crazy. I don't really like it. Satu, yang paling gampang selama ini saya lakukan, terbang dari Jakarta ke Makassar atau dari Singapura. Ada dari Singapura ke Makassar. Dari Makassar bisa terbang 45 menit ke Palopo namanya. Dari Palopo naik mobil 2,5 jam sampai di Rantepao, which is the capital of Toraja Utara. Karena Toraja sekarang dibagi 2, Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. I am in Batu Tumonga,
village in Kabupaten Toraja Utara. Tapi kayaknya Jokowi akan inaugurated a bigger airport only 1 hour away from Rantepao. Sometime this month, it's finished. Jadi akan ada wide body jet ya, mungkin pesawat besar yang bisa langsung apakah dari Jakarta atau dari Bali. Karena kayaknya triangle-nya akan dibikin Manado, Toraja, Bali. Kayak gitu. Jadi kita bisa orang-orang yang ke Bali bisa ke Toraja atau dari Toraja bisa ke Bali dan Jakarta. Seperti itu. Dan hotelnya semua 5 star sudah ada di sana. Yeah, we do have 5 stars, even Novotel. Karena we used to have before Bali bombing, we used to have lots of foreign guests, tapi then it went down. And waktu mau take off lagi COVID-19. Jadi we have like from the sekarang tadinya 5 star ya Novotel, tapi sekarang udah rundown, jadi mungkin sekarang jadi 4 star. We have several 4 star hotels. Ada lebih banyak 3 star, tapi banyak juga homestays atau guest houses. Kayak gitu. Dari Amerika banyak yang datang. Amerika enggak. Americans and Australians, Americans sangat jarang, Australians juga sangat jarang. Yang kebanyakan European. So like the French usually stay here for about 2 weeks or so. Dan banyak yang selalu kembali, French, Italians, dan they just stay in a homestay and then they either hire motorbike atau bicycles or just simply go hiking, reading, makan. Jadi it's really a great rest place. Kalau untuk suka gunung, makanya aku juga tanya orang Australia jarang ke sini ya karena you don't have a beach. Beachnya kan almost 3 hours away. Jadi ini lebih ke either adventure atau spiritual. It's a quiet place. Whitewater rafting, hiking, trekking, bicycling, kayak gitu. So as far as the going back to the marketing side, so if people want to order, I guess it has to be kind of specialized ya. Jadi specialized order dan sebenarnya ada waktunya untuk delivery kayak gitu kira-kira kan? Yes and no, karena sekarang we have 1,500 weavers. So, kalau misalnya kayak kemarin ada order dari hotel yang tahu-tahu mau 200 lembar, we can do that given enough time, meaning at least 3 months ahead. Given they will accept that misalnya 200 lembar kayak kemarin kita atur, oke ya, kita akan bagi ke 4 communities. Untuk kamar suite kita akan pesankan dari Mamasa. Misalnya gitu. Untuk kamar superior kami akan pesankan dari Lembata. Untuk kamar standar dari Toraja. Jadi nggak akan semua sama. And it's beautiful and unique in itself. Jadi kita juga harus meyakinkan the buyers kalau untuk big amount. Tapi kalau untuk small amount sih kita selalu ada gitu ya. Kita selalu ada apakah bentuk scarves atau fashion atau gifts atau homeware. Yang memang Pak John sekarang we are reviving it karena kita sekarang ada new team. Kita ada new team sekarang dan mereka bekerja dengan desainer muda dan lain-lain. Karena saya dan Nina sekarang sudah lebih menjadi advisor. Kita founders menjadi advisor karena going back to your question tadi, sekarang saya jadi semacam main consultant untuk Toraja Melo to share our experience and knowledge ke other organizations atau our other network. Kira-kira gitu sih. The letter you got from, you send a letter to Friends of Toraja Melo. Ya, silakan. What is it? Ini letter tentang reinventing Toraja Melo. Basically, we are sharing surat ini untuk sharing dengan teman-teman Toraja Melo bahwa Toraja Melo sekarang menuju ke Toraja Melo 4.0 ya. Jadi during my time and Nina's itu sampai ke 3.0. Dari kita preparation, kita mulai bekerja sendiri, lalu kita mulai bekerja dengan third parties. Tapi kita selama ini lebih fokus ke community organizing atau community development. Nah, mulai Juni 1, 2020, kami sudah memang merencanakan Pak John untuk membuat Toraja Melo dijalankan oleh anak-anak muda dan juga target audiensnya adalah anak-anak muda atau target market.
Karena I think you're aware juga ya Pak John, di Indonesia sekarang kita kan punya sekitar 75 juta anak-anak muda yang disebut millennials dan lain-lain itu. Jadi kita sekarang mau mentarget mereka sebagai our target market, karena kalau lihat logonya Toraja Melo Pak John, yang lingkaran paling pertama itu simbol dari Toraja, perempuan Toraja, dari ukiran yang simbolnya adalah bagaimana perempuan juga mengambil peran. Circle yang kedua itu tentang bahwa Toraja Melo selalu bekerja dengan niat baik, karena selalu mulai dengan niat. Yang ketiga adalah we want to leave a legacy to the young generation. Kita ingin meninggalkan warisan lah kepada anak-anak muda. Jadi Toraja Melo sudah sejak awal kita rencanakan untuk dipimpin oleh anak muda, tapi baru tahun 2020 ini muncul Aparna sebagai yang lalu karena COVID-19 lalu kita bilang mulai ya kerja ya, Juni 1 kamu jadi CEO. Jadi ini sih lebih ya ini. Oke. Toraja Melo tim sekarang adalah Aparna. She's a young woman from Mumbai. Ceritanya juga menarik banget yang terus dia basically ngotot mau kerja buat Toraja Melo dan untuk Toraja Melo. Dia pindah dari Mumbai ke Singapura dan lalu ke Jakarta. Amazing tough lady. Lalu Utami is our commercial director, amazing woman juga. She basically works out of London. Jadi kita sekarang semua kerjanya remotely. She has been working hard. Lalu Kath Halim, a young influencer. She is our social media marketing strategist. She has great followers. She has her own business, tapi dia juga bekerja sebagai part of our team. Tri Anugrah ini adalah mungkin orang nomor satunya Indonesia yang tentang desain and tentang trend forecasting. Lalu Erna is my soulmate. She was the finance manager of Komnas Perempuan yang bekerja dengan saya dari 2004. Lalu dia keluar dan saya minta dia untuk join Toraja Melo. Sudah 5 tahun yang lalu. So ini tim kita baru saja ada additional tapi belum masuk sini. Is a young man who loves tenun and will be working with Utami on sales. Kira-kira begitu sih Pak John. Jadi ini adalah Toraja Melo moving forward, especially during this pandemic COVID-19. Ini adalah Anya. Kembali kita kan nggak punya duit untuk bayar top models atau models gitu ya. So Anya basically also came out of the blue through Aparna, and she is a professional model, but she is an engineer by profession, amazing young woman. And she says she wants to donate her time to Toraja Melo to become our model. Jadi ini Toraja Melo bukan genit-genitan mau sok-sokan pakai orang bule, tapi these are people who want to work and help Toraja Melo's vision, basically kayak gitu. Okay, very good. So, okay, we went through a lot of stuff here. Thank you so much. Nah, sekarang saya mau memberi kesempatan untuk Bu Dini kasih pesan ke pemirsa Kabari. Silakan. Oke, pesan ya. This COVID-19, ini corona ini kan benar-benar sesuatu keadaan yang kita nggak pernah terbayang ya. In a way, saya merasa like we have lost our innocence ya. Sekarang semua itu harus terencana, tapi tidak bisa berencana. Jadi dari saya sih ingin yang pertama tentu saja mengajak anak-anak muda yang pendengar dari Kabari News, pembaca dari Kabari News untuk silakan share, reach out to Toraja Melo because we need ideas, we need support, especially dari the young people ya, karena the young of Indonesia dan sekarang ini kan banyak sekali anak muda. We need to learn from each other. Kayak gitu. Kita yang lebih tua belajar dari kalian, tapi kalian juga bisa belajar dari kita karena kalau yang tua kan hopefully kita punya experience dan wisdom yang kita ingin share supaya kalian nggak membuat kesalahan. Tapi kita banyak belajar dari yang muda, apalagi tentang teknologi. Tapi one thing that keeps appearing in our work is let's be compassionate to ourselves and to others even more so di dalam keadaan COVID-19 ini, karena ini bukan cuma masalah hilang uang, hilang kesempatan, tapi ini soal mental health ya. Pak John, memang kita bekerja di penenun, tapi mental health mereka
itu sudah sangat berat, tapi juga kami juga bekerja dengan kayak top leaders, president, directors, executives dari big companies, they are breaking down. Ya. Ini yang saya juga kaget gitu loh. Jadi kalau kita mau rapat atau Zoom sama satu presidir kemarin gini, dia bilang, Ibu Dini, I cannot. I have to go to meditate and take a break. Jadi karena dia harus fire 500 orang misalnya kayak gitu. It breaks him gitu ya. Jadi salah satu pesan utama, mungkin dua deh pesannya. Please reach out to us because we need input and support from the young. Yang kedua adalah let's be compassionate to ourselves and to others even more so. We can get over this together. Kira-kira gitu sih Pak John. Oke, baik. Seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin bantu ya, bagaimana kontak Bu Dini? Silakan email ke saya dini@torajamelo.com, DINNY. Ya, nama saya Dini, dini@torajamelo.com. Dan nanti kita akan diskusikan dan nanti Aparna akan follow up. Baik Bu Dini, saya John Uy, terima kasih banyak untuk memberi kesempatan pada hari ini. Dan untuk pemirsa Kabari, again, jangan lupa untuk subscribe Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari. Sampai kita berjumpa lagi, sekian dulu. Thank you.